A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyina mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salati wat taslim wa ala alihi wa sahabatihi wa ansarihi wa junudi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin wa ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat dan karunia-Nya, rahmat dan hidayah-Nya. Kita masih diberikan kepanjangan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah anugerahkan kita nikmat sehat walafiat serta nikmat yang sangat agung, nikmat iman. Dan nikmat iman inilah nikmat yang patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak bisa tergantikan dengan materi. Surat Ali Imran ayat 91, Pak. Kita lihat fenomena masyarakat kita, maaf, hanya karena ingin menikah dengan wanita cantik, dengan laki-laki tampan kaya raya, kemewahan dunia ia kuasai semuanya. Lalu na'udzubillah min zalik, andai kata itu adalah anak kita sampai ia melepaskan keimanannya dan berpaling dari agama Islam, keluar ia dari agama Islam, dan itu tidak sedikit, Pak. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan itu pada surat Al-Imran ayat 91. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang kafir itu dan mati dalam kekafiran, Allah tidak akan menerima. Walaupun mereka ingin menebus, Pak, menebus kekafirannya dengan keimanan. Menebusnya dengan apa? Menebusnya zahaban walau iftada bih. Menebusnya dengan emas sepenuh bumi. Bayangkan, Pak, ada orang kafir kelak di akhirat menangis, merintih, berteriak kepada Allah agar ada iman yang bisa menyelamatkan dia dari api neraka jahanam. Allah mengatakan, "Falan yuqbala min ahadi mil'ul ardi zahaban walau iftada bih." Sampai pun mereka ingin menebusnya dengan emas sepenuh bumi, maka Allah tidak menerima itu semuanya. Dan inilah nikmat yang sangat agung, Pak, nikmat iman. Begitu ya, nikmat iman. Yang menjadikan kita, Pak, merasakan tenang hati adalah iman. Ya, imanlah yang menjadikan kita ada satu kenikmatan dalam ketaatan. Ada orang yang selama 3 hari tidak bisa tidur, Pak, hanya setengah jam di tidurnya. Ia minum pil, 3 buah pil hanya untuk bisa tidur. Masya Allah, sudah 5 bulan kalau tidak salah itu. Mengapa hatinya tidak tenang? Ya, alhamdulillah kita nih jangankan untuk 3 pil, Pak, cukup dengan hadir majlis taklim atau hadir Jumatan itu bisa pulas, Pak. Gitu ya, alhamdulillah. Ya, khotib sudah naik mimbar mengatakan alhamdulillah, udah tuh. Bismika Allahumma ahyi bismika amut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan berbahagia ini kita akan melihat fenomena hati yang mati. Ya. Dan sangat jelas kehidupan dampak daripada hati yang mati, ketidaktentraman, kegelisahan jiwa itu. Nah, kita kupas pada surat Al-An'am ayat 122. Ya. Awama kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas kaman masaluhu fi dhulumat laisa bi kharijin minha. Apa kata Allah?
Dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya untuk membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak sama dengan orang yang berada dalam kegelapan. Sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Jadi orang yang melangkah berjalan dengan cahaya dengan orang yang melangkah tanpa cahaya berbeda. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. Padahal amalan-amalan mereka tersia-siakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Jalla wa ala. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan bahwa al-qalbul mayyit, hati yang mati, huwallazi la ya'rifu rabbah, hati yang tidak mengenal Tuhannya. Wa la ya'buduhu bi amrihi wa ma yuhibbu wa yardah, dan tidak menyembah Rabb-nya, tidak mentaati perintahnya, dan tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Amalannya itu tidak berasaskan cinta kepada Allah. Ada kepentingan-kepentingan dunia yang dimiliki di dalam hatinya. Bal huwa waqifun ma'a syahwati walazzati. Bahkan ia lebih memprioritaskan dari karena kenikmatan dunia, syahwat-syahwatnya saja, hawa nafsunya saja. Walau kana fi sakhati rabbi, walaupun Allah sangat benci dengan perbuatan tersebut, namun mereka masih melakukannya. Fahuwa muta'abbidun li ghairillah. Dan dia adalah orang-orang yang menyembah selain Allah dengan cintanya. Ya, dengan kesungguhan hatinya mencari dunia dibandingkan mencari Allah Subhanahu wa ta'ala. Famukhalatu sahibu hadzal qalbi saqamun. Maka kalau kita bercengkrama dengan mereka, orang-orang yang meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala, saqamun, maka Anda akan berpenyakitan. Artinya apa? Cepat menularnya, Pak. Penyakit hati tersebut. Wa mu'asyaratu sammun, bahkan bergaul dengannya adalah racun. Gitu. Kalau kita bergaul dengan orang yang kaya raya, melimpah harta, maaf, pasti bicara tentang harta, tentang dunia. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang soleh, ada kata-kata hikmah, Pak. Ya. Tadi baru saja di sebuah kantor ngisi materi, Pak, jam 9. Sampai ada seorang pejabat mengatakan, jujur Ustaz, saya kalau tidak ada pengajian pekanan itu hati gersang. Sesungguhnya hati kita butuh dengan komunitas orang-orang soleh. Melembutkan hati. Ya. Apalagi ketika tarikan dunia betapa sangat hebatnya dari tarikan akhirat, Pak. Ya. Teman bicara tentang maaf, kemewahan dunia, tentang jabatan, tentang kedudukan, tentang mutasi, tentang apa yang dia dapatkan. Luar biasa. Tapi kita lupa untuk memberi. Yang kata Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya harta yang kita miliki itu, Bapak. Harta yang kita miliki itu adalah harta, maaf. Enggak, Pak? Enggak. Nah, kira-kira kalau banyak uang ngapain, Pak, biasanya? Nah, itu tuh, jawaban tuh. Ya, padahal sebetulnya laki-laki kalau banyak uang bukan kawin lagi, Pak. Dia sedekah. Alhamdulillah, sedekah isi pertama, isi kedua, isi ketiga, gitulah kira-kira, Pak. Ya. Nah, ini menarik kalimat Al-Imam Ghazali. Beliau mengatakan, aku heran dengan orang-orang yang lebih memperhatikan tampilan zahirnya. Ya, yang ia beli pakaian yang mahal, Pak. Ya, batik yang mewah, baju koko yang mahal, pakaian yang mahal. Tampilan zahir saja. Wala yahtammu biqalbihi wa huwa mahalun nadhil khaliq. Dan tidak ia perhatikan tentang hatinya. Padahal di titik itulah Allah melihat hambanya. Di titik itulah Allah melihat hambanya. Allah tidak melihat rupa kita. Allah tidak melihat bentuk kita. Kita sudah mengenal hadis ini, Pak. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat bentuk rupa kita, Pak. Allah tidak melihat penampilan kita. Allah tidak melihat cantik dan tampannya seorang hamba. Karena cantik dan tampan itu relatif. Sedangkan jelek mutlak. Betul ya? Ini mohon maaf ini. Allah tidak melihat itu. Ya, Allah lihat hati. Allah tidak melihat gaya duduk kita, Pak.
hadirnya kita di tempat ini, tapi yang Allah lihat adalah ikhlasnya kita dalam hadir di majelis ilmu. Disitulah ayat Allah mengatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayyukum, Pak. Apa tuh ayyukum? Mana yang paling baik amalnya? Imam Ibnu Katsir mengatakan ayyukum bimakna ahsanukum amalan. Mana yang paling baik? Diterjemahkan lagi. Akhlasuhu amalan. Mana yang paling ikhlas? Allah tidak melihat sedekah kita, Pak, yang 5 juta banyaknya, bukan. Yang Allah lihat apanya, Pak? Ikhlasnya. Yang Allah lihat ikhlasnya. Allah tidak melihat kita hatamnya per bulan Al-Quran, bukan. Yang Allah lihat ikhlasnya kita baca Quran. Maka orang tua dulu biasanya pesan sama anak, "Du, beramal soleh sayang, baca Quran. Walaupun surat Al-Ikhlas, tapi engkau membacanya ikhlas." Betul ya? Iya. Orang tua dulu kita, Pak, nggak paham yang namanya agama secara literally, Pak, secara rinci. Tapi pengamalannya luar biasa. Betul ya? Pengamalannya sangat luar biasa. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala ahadus sholihin, dan salah seorang yang saleh mengatakan, ya ajaban minal muslim yabkuna ala mauti jasadih wa la yabkuna ala man mata qalbuhu wa huwa asyaddu. Orang saleh mengatakan, tidakkah engkau takjub heran terheran-heran dengan sikap orang muslim yang apabila salah satu dari anggota tubuhnya ada yang tidak bergerak alias mati, mereka menangis. Kaki tergelincir, keseleo, Pak. 2 bulan, 3 bulan, kecelakaan, patah tulang. Tangan pun sampai patah, Pak. Kita menangis dengan anggota tubuh kita ada yang mati, Pak. Bahkan maaf, stroke. Menangis kita. Wala yabkuna ala man mata qalbuhu wa huwa asyaddu. Dan mereka tidak menangis jika hatinya telah mati. Begitu ya? Jika hatinya telah mati. Apa tanda-tanda matinya hati? Yang pertama adalah al-bu'du an dzikrillahil ladzi yatma'innu bihi al-qulub. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah, di antara ciri matinya hati adalah ada zikri. Lemahnya ia dalam zikir kepada Allah. Bahkan hilanglah zikir tersebut. Kenapa? Karena karakter orang-orang beriman itu pasti, Pak, lisan dan hatinya berzikir. Maka jamaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya kita sholat itu, Pak, harus ada gerakan lidah. Allahu Akbar. Lidahnya digerakkan. Ulama mengatakan makruh mereka yang tidak menggerakkan lidahnya. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Digerakkan lidahnya. Ya. Hatinya menyebutkan dan lidahnya digerakkan. Zikr. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Hanya orang-orang berimanlah yang apabila dia mengingat Allah, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar, Pak. Maka ada tayangan sebuah video anak kecil sedang diuji, ya, musabaqah hifzil Quran se-Asia, Pak. Beberapa jurinya dari Afghanistan, dari Pakistan, dari Brunei, dari Malaysia, dari Indonesia. Kebetulan anak Indonesia, Pak, kelas 5 SD diuji. Disuruh membaca surat Al-Jum'ah, Pak. Ketika ia baca surat Al-Jum'ah, Masya Allah, pas di ayat Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Subhanallah. Berhenti itu di titik tersebut. Summa yuradduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Nangis dia. Berhenti. Terisak-isak. Air mata menetes di pipinya. Pertanyaannya, ini anak kelas 5 SD, paham tidak ayat tersebut? Enggak paham, Pak. Tapi itulah Al-Quran. Al-Quranu nurun. Quran itu cahaya, Pak. Masuk ke relung hati. Membuat bergetar hati.
menetes air mata. Maka berapa banyak di antara jamaah sholat tarawih di Masjidil Haram Pak Ramadan, Masya Allah, tidak sedikit mereka yang menangis. Ada sentuhan di dalam zikrullah tersebut. Terlebih zikir itu kita lakukan pas bersamaan dengan ujian dahsyat datang kepada kita. Yakin Pak, menetes air mata kita. Betul ya? Nah, itu subhanallah. Ditimpa kita dengan musuh bom, terindikasi penyakit Pak. Harus pasang ring. Bahkan 3 ring sekaligus. Kalau tidak dipasang, hanya hitungan waktu saja. Lisan mengatakan astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha. Betul Pak? Ini. Pertanyaannya, apakah harus dipaksakan dahulu berzikir dengan cara apa? Dengan cara tanggung musibah? Tidak Pak. Ta'arraf ilallah firraqa ya'rifka fi syiddah. Kalau kita ingat kepada Allah dalam keadaan lapang, maka Allah akan ingat kita ketika kita dalam keadaan sempit. Ketika kita ingat Allah Ta'ala dalam keadaan nyaman, dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, maka Allah akan ingat kita ketika kita dalam keadaan terpuruk. Ketika kita dalam kesulitan, dibantu oleh Allah. Ini kisah nyata, Pak. Seorang pemuda mau menikah, hanya punya modal uang 3 juta saja. Subhanallah. Dan sudah siap-siap mau menikah. Ibunya mengatakan, punya tabungan berapa saya? Ada. Berapa? Malu. Nggak apa-apa. Berapa? 3 juta. Alhamdulillah. Ya, siap. Bismillah. Dan ketika dia sholat Jumat, DKM masjid mengumumkan bahwa masjid membutuhkan papin blok. Masya Allah. Maka dia keluarkan tabungannya 2 juta. Menangis dia. Ya Allah, aku ingin bantu engkau ya Allah. Aku ingat engkau telah banyak berikan nikmat kepadaku. Maka cara ampuh agar kita betul-betul bersyukur kepada Allah, seperti apa yang diucapkan oleh Allah, ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingat-ingat nikmat yang datang kepadamu dariku, kata Allah. Maka cara kita bisa bersyukur, Pak, banyakin lihat nikmat Allah datang kepada kita. Dia merenung tuh, ya Allah, saya sudah dapat kerjaan, ada gaji per bulan, ya Allah. Ini nikmat sekali, ya Allah. Tapi saya butuh dengan uang tersebut. Namun engkau lebih butuh, ya Allah. Ini masjid butuh paving block. Akhirnya dia ambil uangnya, Pak, 2 juta. Sisa 1 juta dia. Sisa 1 juta. Masya Allah. Luar biasa, Pak. Ibunya menanyakan esok harinya, gimana sayang, mana uangnya? Coba mama pegang. Sang anak mengatakan, ini mah. Loh, kok cuma 1 juta? Iya, sudah aku sedekahkan ke masjid. Kasihan masjid butuh paving block. Saya sudah bersyukur dapat kerjaan mah, walaupun saya besok mau menikah. Ya Allah, nah, lapang sekali hatimu sayang. Semoga lapang rezeki. Apa yang terjadi, Pak? Bosnya telepon. Kamu jadi nikah? Insya Allah, Pak. Lusa gitu. Mohon izin berkenan hadir. Oh ya, saya nggak bisa datang nih. Saya bantu ya. Mohon maaf nih, cuma 5 juta aja. Luar biasa. Masya Allah. Tuh. Nangis dia tuh. Dapat bantuan dari bosnya 5 juta, Pak. Ini kisah tahun 2005, Pak. Ada jamaah kita yang merasakan itu semuanya. Mengingat atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala datang kepadanya. Karena itu jamaah yang dengan Allah, jangan sampai esensi zikir itu hilang dari kehidupan kita. Nikmat banyak datang kepada kita, Pak. Iya, nikmat sehat dan sebagainya. Walaupun sekarang udah musim pancaroba banyak yang sakit. Iya, apalagi anak-anak ginjal dengan apa, Pak? Obat sirup dan sebagainya itu. Jadi ada cerita, Pak, di rumah sakit Grogol itu ada orang gila itu sedang apa? Sedang ngaduk kopi panas. Seorang dokter menyapanya, wah ini berarti sudah rada sehatan nih. Ya, pagi, Mas. Oh, pagi Pak Dokter gitu. Sedang ngapain? Ini sedang ngaduk kopi panas gitu. Nah, itu apa di tangan kanan kamu? Ini paracetamol, Dok. Oh, terus saya mau celupin ini supaya dingin.
Kok supaya dingin maksudnya apa? Lah dokter bego. Kan parasol penurun panas. Gitu lah kira-kira Pak. Itu dokter bengong. Oh, ini siapa yang bego kira-kira dia? Ini sedikit intermezzo Pak. Nah kembali jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Apa kata Nabi? Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit. Rahu muttafaqun alaihi wa lafzul Muslim. Nabi mengatakan orang yang ingat kepada Allah dengan orang yang tidak ingat kepada Allah seperti halnya orang yang hidup dan orang yang mati. Orang yang mati tidak bisa melakukan apa-apa. Jangankan untuk bisa lari, Pak. Bergerak aja tidak bisa dia. Duduk dia tidak bisa. Tapi orang yang hidup, kita bisa bergerak, kita bisa berlari, kita bisa berjalan, kita bisa melangkah. Nah, orang-orang yang hidup hatinya dengan zikrullah adalah orang-orang yang hidup seperti orang yang hidup bisa bermanfaat kepada orang lain. Maka jadilah kita orang-orang yang banyak mengingatkan kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, utlub qalbaka fi thalathati mawatin. Temukanlah hatimu pada 3 tempat. Temukan hatimu pada 3 tempat. Kalau pada 3 tempat ini kita tidak mendapatkan ketenangan, berarti ada yang bermasalah pada hati kita. Apa 3 tempat ini? Yang pertama, inda sima'il Qur'an. Inda sima'il Qur'an. Saat mendengar Al-Quran, nyaman tidak hati. Kalau hati tidak nyaman, berarti bermasalah Pak, hati kita. Karena itu metode ruqyah kan dibacakan Al-Quran. Betul Pak ya? Ya. Bahkan kalau sudah pakarnya itu, enteng itu Pak. Jangankan ayat-ayat yang panjang, baru Al-Fatihah saja sudah gelisah. Ya, fokus, ayo tenangkan, ayo fokus untuk mendengar ruqyah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Betul ya? Udah gelisah itu. Masya Allah. Baru mendengarkan saja udah gelisah Pak. Ada orang mendengar azan udah gelisah tuh. Menjauh dari masjid. Ada nggak begitu? Ada. Menjauh dari masjid Pak. Seakan-akan nggak ngedengar azan. 3 tempat temukan hatimu. Yang pertama saat mendengar azan. Yang kedua fi majalis zikri. Di dalam majlis zikir. Kita sering melihat selesai salat Allahumma lantas jalan. Keluar. Padahal Nabi mengatakan duduklah sejenak. Tenangkan hatimu. Bacalah Alhamdulillah 33 kali. Subhanallah 33 kali dengan Allahu Akbar 33 kali. Tenangkan hatimu dalam zikrullah. Begitu ya. Ya. Wa fi awqatil khulwah. Dan yang ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, temukan hatimu pada 3 tempat. Yang ketiga adalah awqatil khulwah. Saat Anda menyendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menyendiri dengan Allah, melihat tentang apa yang kita akan persiapkan untuk akhirat. Bagaimana hak-hak Allah. Kita sudah banyak menzalimi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermuhasabah, merenung gitu. Bukankah kita butuh perenungan dalam mencari nafkah? Apa perenungannya? Merenungkan bahwa anak kita butuh biaya hidup. Bahwa anak kita butuh sekolah tinggi, Pak. Bahwa orang tua kita sakit butuh biaya pengobatan di rumah sakit di kampung halaman. Bahwa adik kita ada yang miskin, bahwa kakak kita ada yang janda, suaminya meninggal dunia. Kepikiran kita merenung tentang kehidupan mereka, membangkitkan semangat kita mencari nafkah. Begitu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, masing-masing kita hendaknya punya amalan unggulan, Pak. Disitulah datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya santri baru selesai pesantren, 12 tahun pesantren Pak. Dan dia dijadikan oleh kiai untuk mendampingi kiai. Kami nanyakan, Pak Kiai punya amalan apa sih? Santrinya 15.000 santri. Guru-gurunya sampai 6.000 guru. Untuk 15 pesantren besar. Masya Allah tuh. Apa amalan Pak Kiai?
Santri yang menjadi asisten Kiai mengatakan, Pak Kiai itu kalau sudah Qiyamul Lail 2 jam, maaf, 2 juz minimal beliau Qiyamul Lail. Luar biasa, Pak. Punya amalan-amalan unggulan dan merasa tenang gitu. Ketenangan dengan amalan unggulan tersebut menjadikan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jangan pernah aneh melihat kenapa pesantren semakin luas. Bukan berarti dia punya BUMD, BUMP, badan usaha milik pesantren, nggak ada. Jarang pesantren punya usaha yang besar yang bisa memiliki, maaf, tanah berhektar-hektar. Tapi Allah gerakkan orang-orang kaya yang saleh datang ke pesantren tersebut mengatakan, Pak Kiai mohon izin saya punya tanah 5 hektar. Monggo dipakai Pak, dimanfaatkan. Masya Allah. Kami punya tanah 10 hektar Pak Kiai, sawah, monggo dimanfaatkan. Luar biasa Pak. Ah itulah. Begitu ya. Kenapa? Zikrullah. Zikir dalam bentuk sholat yang dilakukan. Bahkan maaf, zikirnya berbeda Pak. Istighfarnya sampai 1000 kali. Tasbihnya masing-masing punya hitungan-hitungan tertentu Pak. Sholawatnya dipaksakan bismillah 300 kali. Termasuk diantaranya Buya Yahya itu punya kebiasaan Pak. Setiap hari itu 300 kali membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in. Jadi beda Pak. Ada ketenangan hati, kekuatan jiwa. Ah itulah. Ya, terlebih saat dia menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini poin yang pertama, tanda matinya hati adalah tidak mengingat Allah Jalla wa'ala. Tanda yang kedua adalah al-jur'ah fi ma'asiyati Rabbi. Tanda yang kedua, tanda matinya hati adalah ia merasa tenang dalam melakukan maksiat. Kecil atau besar, terlebih ketika besar. Kalau yang kecil-kecil saja dia merasa tenang dengan berdusta, berkhianat, menipu, berbuat curang. Dia merasa tenang, itu indikator matinya hati. Mohon maaf, jamaah yang dirahmati Allah, ada kebiasaan kalau sholat nih. Ya, kalau sholat di masjid, kita pakai sepatu ke masjid, lalu maaf kamar mandinya lumayan jauh Pak, jarak ya 10 meter, 5 meter lah. Harus pakai sendal ke sana. Kita sudah kadung pakai sepatu. Ya, ada sendal swalau, tulisannya Udin. Gitu ya. Kita pakai Pak tanpa izin. Apa hukumnya? Apa hukumnya Pak? Dalam ilmu fikih disebutkan hukumnya itu sholatnya sah. Tapi tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menggunakan sendal untuk wudhu, bukan sendal dia. Minjam tanpa izin, namanya gosok Pak. Maka di pesantren tradisi gosok Pak menjadi hukuman tertentu Pak. Kalau nggak ditempeleng dengan sendalnya, Masya Allah, ya dia dijemur Pak dengan membaca Al-Quran 2 atau 3 juz berdiri di tengah terik matahari. Karena kenapa? Sholatnya nggak sampai. Padahal maaf, bukan mencuri, apalagi mencuri Pak. Masya Allah. Itu kan kelihatan sederhana Pak. Mungkin dosa yang kecil lah. Minjem tanpa izin. Tapi ketika orang tersebut mau keluar, sendalnya nggak ada. Dia keliling, dia muter tuh, Masya Allah, nggak ada. Rupanya maaf, Anda bukan hanya wudhu. BAB kita. Pemiliknya kesel, Masya Allah, sendal baru beli. Mana uangnya minjem gua, kan gitu ya. Sendal udah nggak ada, sudah hilang Pak. Dia pulang ke rumahnya tuh. Sore dicari lagi, ada tuh. Dalam hati, Masya Allah, kelewatan nih orang. Betul kan Pak? Nah itu. Dalam ilmu fikih babnya bab gosok Pak. Mengambil hak milik orang lain tanpa izin. Dan itu terkadang menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita. Padahal Pak, kalau kita wudhu Pak, kita melangkah tanpa sendal atau sendal hilang, menginjak kaki kita dengan tanah, tidak najis. Nggak najis Pak. Anda di rumah sholat sunnah ba'diyah duhur, nggak najis. Siapa bilang tanah itu najis? Kecuali kita yakini ada kotoran ayam.
Ada kotoran kucing, ada bau, ada warna, jelas itu najis. Kan begitu, Pak. Nah, kita sendiri yang menyibukkan diri dengan suasana seperti itu. Hal ini yang tidak boleh. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, hati-hati dengan merasa tenang melakukan dosa. Merasa tenang mata melihat yang Allah haramkan. Merasa tidak ada yang menegurnya. Itu namanya istidraj. Ketika 1 dosa, 2 dosa, 8 dosa, 20 dosa, kok nggak ketahuan anak istri? Kok nggak kelihatan tetangga, kerabat, sahabat? Itu istidraj. Apa yang terjadi? Boom. Saat dia membawa seorang wanita di dalam mobilnya masuk ke sebuah hotel, Pak. Apa yang terjadi? Istrinya datang. Masya Allah. Atau anaknya melihatnya dengan mata kepala. Habis rumah tangga. Betul? Ya, suaminya nggak mau disalahkan. Tambah marah di hadapan istrinya. Dicekek istrinya, dibanting istrinya. Kan ada begitu, Pak. Betul tidak? Gitu. Yang tahu infotainment biasanya senyum tuh. Pas banget itu, pas banget itu ya. Nah ini fenomena hati yang mati. Dan Allah mengatakan pada surat Al-Mutaffifin, kalla barrana ala qulubi bimakanu yaksibu. Maka hatinya menghitam legam. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Sa'labah bin Abdullah, seorang sahabat, Pak, Maula Rasulillah, yang sering membantu Nabi. Rupanya kalau kita lihat, Pak, dalam sejarah, yang bantu Nabi itu bukan hanya Anas bin Malik saja, tapi ada 14 membantu Nabi. Namun Nabi tidak pernah mengklaim 14 orang ini adalah membantu Rasul. Enggak. Nabi pribadi yang tidak mau dibantu, tapi mereka lah yang datang berkhidmah melayani Nabi. Begitu ya. Termasuk Anas bin Malik yang masyhur bahwa dia adalah Maula Rasulullah SAW. Tapi ada sahabat lagi yang bernama Sa'labah bin Abdullah. Tinggalnya di perbukitan, Pak. Ini rumah Nabi ini. Ya. Ketika Sa'labah ingin biasa berkhidmah kepada Nabi, turun dari perbukitan dan ada beberapa rumah kalau berjalan itu pintunya, jendela kamarnya terbuka. Nah, ketika melihat jendela kamar terbuka, izra'a imra'atan, rupanya Sa'labah ini melihat wanita yang baru selesai mandi, Pak. Pundak belakangnya kelihatan menggunakan anduk. Berarti dari pundak ke atas. Ia melihat dan menikmatinya. Tiba-tiba ia teringat bahwa dirinya akan datang kepada Rasulullah SAW. Menangis beliau. Masya Allah. Aku ingin datang berjumpa dengan Nabi. Khawatir menanyakan apa yang terjadi. Ittaqu farasatul mu'min fa'innahu yadhul binudillah. Maka hati-hati Pak dengan firasat orang beriman. Dia melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Utsman bin Affan orang yang membersamai Al-Qur'an. Setiap 1 hari sekali hatam Quran. Maka Utsman bin Affan pernah mendapati seorang sahabat dan mengatakan ra'aitu zina ala ainaik. Aku melihat di matamu ada bekas-bekas zina. Ada bekas-bekas zina. Itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apalagi Rasul. Bercahaya hatinya. Bening hatinya. Maka firasatnya nggak pernah salah. Karena itu Sa'labah bin Abdullah nggak mau datang ke rumah Rasul. Masya Allah. Beliau lari Pak ke perbukitan. Merasa diri berdosa. Menangis dia sejadi-jadinya. Sampai sore hari. Jamaah yang dirahmati Allah. Itu Rasulullah menanti Sa'labah bin Abdullah. Maka beliau tanyakan kepada Umar bin Khattab, ya Umar, engkau tahu Sa'labah? Sudah sampai sore ini tidak datang dia. Saya nggak tahu di mana wahai Nabi. Maka Nabi mengatakan tolong cari Sa'labah. Umar mencari Sa'labah ke sana dan kemari. Tiba-tiba ada seorang musafir melewati dan menanyakan, wahai Tuan, engkau melihat sosok pemuda yang seperti ini? Oh, saya nggak lihat ya. Tapi saya mendengar ada teriakan di perbukitan sana. Ada orang yang menangis mengatakan, ya ghafiraz dzunub, wahai Tuhan yang maha pengampun, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Betapa besar dosa ini ya Allah. Apakah itu yang Anda cari? Umar mengatakan, semoga dia yang aku cari. Maka beliau Umar bin Khattab mengambil kudanya, melesat menuju perbukitan. Na'am innahu
Sa'labah. Rupanya benar dialah Sa'labah. Menangis derai air mata deras, Pak. Lalu dipeluknya, ada apa yang terjadi? Inni artakibu zanban aziman. Aku melakukan dosa yang sangat besar. Yang Allah dan Rasulnya jika mengetahui dia murka. Umar bin Khattab fokus untuk mencari Sa'labah dan memerintahkan untuk menghadap Nabi. Enggak kepo, Pak. Umar bin Khattab tidak mengatakan apa sih, cerita mana dah? Cerita dah. Kan kita begitu, Pak, sering kepo dengan urusan orang. Betul ya? Umar bin Khattab tidak kepo dengan urusan orang. Yang penting fokusnya adalah cari Sa'labah. Rasul menantimu. Enggak, aku malu menghadap Rasul. Sekarang sudah menjelang maghrib nih. Ayo, sudah menjelang maghrib, kita salat nanti di belakang Nabi. Maka Umar membawanya, Masya Allah, beberapa sop, itu Sa'labah di penghujung, Pak. Di penghujung sofnya. Selepas salat, Nabi biasa. Tubuhnya menghadap ke makmum, melihat Sa'labah itu. Nangis, Pak. Masih nangis tuh. Setelah selesai Nabi menyapanya, Assalamualaikum ya Sa'labah. Ada apa yang terjadi? Menangis. Nggak bisa jawab. Nabi tidak mau paksakan dia menjawabnya. Apa yang terjadi? Dia pulang ke rumahnya. Subuh tidak ada di masjid. Nabi mengatakan, mana Sa'labah? Tetangganya menjawabnya, ya Rasul, Sa'labah maridun. Sa'labah sakit, wahai Nabi. Oh, sakit. Semoga Allah sembuhkan dia. Rupanya 2 hari 2 malam sakit, panas, Pak. Masya Allah. Nabi datang ke rumahnya memegang, panas demam. Dan air mata tetap berderas-deras menetes. Dari mana penyakit itu? Memikirkan dosanya. Nabi memegang kepala Sa'labah, kemudian memangkuknya di kepalanya. Tapi Sa'labah menjatuhkan kepalanya dari pangkuannya. Kenapa engkau menghindar dariku, wahai Sa'labah? Sa'labah mengatakan, aku malu. Diri yang berdosa ini bersentuhan dengan diri yang suci, wahai Nabi. Rupanya Nabi melihat wajah-wajah sakaratul maut. Kelihatan min arakil jabin. Arakul jabin. Pak, keringat yang besar seperti biji jagung. Nah, itu tanda husnul khotimah. Nabi mengatakan, apa yang kau inginkan, wahai Sa'labah? Sa'labah mengatakan, aku meminta kepada engkau, wahai Rasulullah. Aku minta kepada engkau, wahai Rasulullah, ampunan Allah kepadaku, diri yang penuh dengan dosa. Nabi menatap ke langit, mengatakan, Allahumma gfir Sa'labah. Allahumma arham Sa'labah. Ya Allah, maafkan Sa'labah, ampuni Sa'labah, sayangi Sa'labah. Masya Allah, wafat di pangkuan Rasulullah SAW. Luar biasa. Hati yang taubat kepada Allah dengan dosa. Melihat punggung belakang, punggungnya wanita. Yang kita lihat Pak lebih daripada itu. Apalagi bagaimana taubatnya Sa'labah radhiyallahu anhu. Masya Allah. Luar biasa. Diboponglah mayatnya itu. Dan para sahabat ada yang terkagum, ada yang keheranan Pak. Ketika Rasul mengangkat Sa'labah itu, Masya Allah, kadang miring ke kanan, kadang miring ke kiri. Kadang jinjit sampai meletakkan jasadnya. Sahabat menanyakan, aku melihat engkau mengangkat jasad Sa'labah, apakah berat jasadnya? Nabi mengatakan tidak berat. Aku agak miring ke kanan, miring ke kiri, karena aku menyaksikan ribuan malaikat takziah untuk wafatnya Sa'labah radhiyallahu anhu. Luar biasa. Nah, ini nih. Begitu ya. Maka orang-orang yang merasa tenang dalam dosa adalah orang-orang yang mati hatinya. Kok enak sekali dia, maaf, bermain judi, main perempuan, minum-minuman. Kita sapa dengan baik, dia keluar kata-kata kasar, ya sudahlah, kita diamkan. Dia masih melakukan itu, serba salah biasanya. Tapi satu waktu Pak, Allah hancurkan kehidupannya. Berhati-hatilah. Begitu ya. Maka saat kita mendapatkan beberapa masalah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masalah yang sulit mendapatkan solusinya, bisa jadi nih yang dikatakan oleh salafus saleh. Boleh jadi perasaan susah yang datang tiba-tiba adalah karena adanya dosa yang butuh diistighfari.
Adanya dosa-dosa yang kita belum minta ampun kepada Allah. Maka Allah persulit, Pak. Anak kita kenapa tidak soleh? Ya, istri kita mengapa tamak dengan dunia, Pak? Orang tua kita masalah belum sembuh dari penyakitnya. Ada apa? Dia menghalanginya. Apa penghalangnya? Penghalangnya ada dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi perasaan susah yang datang tiba-tiba adalah karena adanya dosa-dosa yang belum diistighfari. Belum kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berikutnya yang ketiga, tanda atau ciri matinya hati adalah adamut tadabbur bil Quran wa tilawatuhu. Ia meninggalkan renungan dengan Al-Quran dan meninggalkan bacaan-bacaan Quran. Maka sejatinya baca Quran, Pak, mohon maaf, itu bukan sunnah, bukan, tapi wajib. Ketika kita tidak sempatkan diri untuk baca Quran, Pak, ya 1 juz, setengah juz, atau maaf 2 halaman, 1 halaman, Masya Allah. Apa yang menjadikan kita tidak bisa, Pak? 1 ayat apa? Dosa apa yang menjadikan kita enggak baca Quran selama sepekan? Dosa apa itu? Masya Allah. Sampai-sampai salafus soleh ada yang mengatakan ketika engkau sudah sebulan 2 bulan enggak baca Quran, jangan-jangan Al-Quran itulah yang enggan dibaca. Gitu. Jangan-jangan Al-Quran itu yang menjauh darimu. Masya Allah, Pak. Sama halnya ketika kita tidak infak sedekah, tidak gemar ke masjid, tidak hadir dalam majelis ilmu. Masya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sudahlah, nggak usah lagi engkau datang ke masjidku. Sudah langsung, nggak usah lagi engkau perhatian dan peduli dengan yatim fakir miskinku. Nggak usah engkau kumpulkan sembako, engkau datangkan kepada fakir miskin. Nggak usah, sudah nikmati dunia sepenuh hidupmu. Fazaruhum yal'abuna wa yatamatta'un wa yulhimul amal fasawfa ta'lamun. Kalau bahasa orang Betawinya, Pak, makan nama lu tuh semuanya. Itu kalau bahasa Betawinya tuh. Ambil semuanya. Fasawfa ta'lamun. Lihat hidupmu, aku hancurkan sehancur-hancurnya. Maka tidak sedikit, Pak, orang melimpah harta jabatan tinggi gak mendapatkan ketenangan hidup. Tidak mendapatkan kebahagiaan hidupnya. Tapi berbeda ketika ia memberi, Pak. Memberi. Seorang bapak di Taman Azhar, Pak, hampir tiap 4 bulan sekali umroh. Ya. Mengapa? Ada rezeki dia. Punya uang. Tapi dia ketika pulang dia mengatakan, saya kok gak merasa tenang ya. Padahal udah umroh, Ustaz. Lalu kita sarankan, kalau begitu Pak, sekarang rubah karyawan Bapak umrohkan. Oh gitu ya. Bismillah. Setiap 4 bulan sekali, Pak, 3-4 orang karyawannya diumrohkan. Masya Allah. Bapak tahu, kemarin baru pulang umroh, Pak. Itu setiap tawaf. Dia mengatakan, ya Allah, berkahkan majikanku, ya Allah. Saya seorang office boy, ya Allah. Kuatkan jiwanya, sehatkan, berkahkan rumah tangganya. Setiap kali tawaf itu aja yang dibaca, Pak. Kita katakan, kenapa Anda baca itu? Ya Ustaz, saya mustahil bisa umroh. Kecuali atas izin Allah lewat majikan saya. Lewat bos saya. Dia mengumrohkan 4 orang. Bayangkan, tenang hatinya. Maka benar yang dikatakan oleh Nabi itu. Ya, Allah mengatakan hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan kita dapatkan itu. Tenang hati, kuat jiwa, tentram rumah tangganya dan sebagainya. Begitu ya. Maka kembali nih, ayo renungkan Al-Quran, baca Al-Quran. Iya. Bismillah. Ada di daerah Bekasi Utara, kumpulan bapak-bapak yang sudah usia 45 ke atas yang belum bisa baca Quran. Dikumpulin oleh seorang ustadz. Nanti ngaji, Pak, gitu. Karena mereka belum bisa baca Quran, ngajinya nggak ke masjid. Ngajinya di pos RW, ngajinya tuh di rumah ustadz lantai 2. Dan mereka berangkat nggak pakai baju koko. Takut dibully oleh anak-anaknya. Dia ngaji, gitu lah kira-kira. Jadi baru belajar Iqra jilid 2, jilid 3, Pak. Masya Allah. Dikumpulin oleh ustadznya.
Ustadz yang bilang, nggak usah pakai baju koko, udah pakai biasalah. Pakai celana biasa, pakai kaos. Yang penting intinya ngaji. Luar biasa, Bapak Ibu, hanya butuh 6 bulan saja mereka baca Quran. Bisa baca Quran. Dan sekarang Pak, setiap 2 bulan hatam Quran, 2 bulan hatam Quran. Di mana ada kemauan, di sana ada jalan. Di mana tidak ada kemauan, pasti banyak alasan. Betul Pak? Ada aja alasannya Pak. Begitu. Kayak kemarin ada jamaah umroh, nggak bisa baca Quran sama sekali Pak. Umurnya udah 68 tahun. Oh, Bapak baca doa ini. Aduh, saya nggak bisa baca Arab Pak. Oh, Masya Allah. Saya mau alam Ustaz. Oh, mau alam. Dari usia berapa mau alam? 11 tahun. 11 tahun Pak. Mau alapnya 11 tahun. 68. Itu ngapain aja itu? Nah, itulah. Ya mohon maaf Pak. Namanya saya hidup dengan perusahaan. Saya punya perusahaan. Agak berat baca Quran. Aduh, belajarnya susah gimana ya. Ya udah Pak. Bismillah. Allahumma paksakeun. Betul ya? Langkah yang paling hebat Pak dalam beramal soleh apa rumusnya? Allahumma paksakeun, paksain Pak. Lawang kita mau sehat aja kita beli sepeda Pak. Paksain beli sepeda goes. Betul? Langsung tulis di Facebook goes tipis 20 kilo. Wah, keren Pak. Betul ya, cepret Pak selfie. Masya Allah nih. Ada orang ya sini. Ini luar biasa Pak. Ya, selfie. Bapak tahu tukang somai tiap hari naik sepeda Pak. Nggak pernah selfie dia. Biasa aja ya. Gitu. Baik, lanjut. Di antara ciri matinya hati adalah ini nih, tidak memikirkan perkara agamanya. Masya Allah. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, tentang masalah kita saja Pak. Kita sering ikut training, pelatihan bisnis. Betul kan? Pelatihan kantor dan sebagainya, setiap jenjang berbeda Pak. Jenjang A, jenjang B, jenjang C dan sebagainya. Belum lagi mutasi pada satu tempat, ada pelatihan lagi Pak. Pertanyaannya, pernah kita ikut pelatihan ilmu faraid? Ilmu berbagi harta waris? Sedikit Pak yang ikut pelatihan itu. Nanti kalau orang tua meninggal dunia, baru kita berantem. Tentang hak gua nih, mana hak gua. Kan begitu. Pernah kita ikut pelatihan daurah janaiz. Bagaimana? Ya, memuliakan jenazah Pak. Masa itu butuh ilmunya. Atau jangan-jangan kita nggak tahu kaifiyatus sholatul khusyur. Bagaimana tata cara sholat khusyuk Pak. Atau sederhananya, maafnya, doa yang kita sering lantunkan dalam tahiyat duduk di antara 2 sujud Pak. Mungkin kita nggak tahu. Apa bunyi doanya Pak? Rabbik firli, warhamni, wajiburni. Saya zoom dengan 150 jamaah Pak. Masya Allah. Kita kasih kuis. Ayo silakan tulis di komentar. Nggak boleh lihat Google. Jujur. Siapa yang tahu, tulis artinya wajiburni. Masya Allah Pak. 150 orang yang bisa hanya 2 saja Pak. Jangan-jangan kita termasuk di antaranya. Apa arti wajiburni Pak? Ya. Rabbik firli. Kita tahu ya Allah ampuni aku. Warhamni. Sayang aku. Apalagi? Wajiburni. Apa wajiburni? Apa jeburin aku? Ya. Wajiburni. Tutupi aib-aibku ya Allah. Jangan-jangan kita nggak tahu tuh makna doa tersebut. Sehingga hampa kosong ruhnya dari salat, dari ikatan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka maaf Pak, ketika dihempas badai ujian, bom, goyang Pak. Stres kita. Masya Allah tuh. Ya. Maka Allah mengatakan ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim. Allah tutup hatinya, matikan hatinya. Wasam'ihim wa absarim. Allah butakan matanya Pak. Di depannya masjid ada pengajian nggak datang. Nggak tersentuh sama sekali ke masjid Pak. Kumandang azan bergema Pak. Spekernya pas di jendela rumahnya, nggak bangun subuh. Saking dekatnya tuh ya. Nggak bangun subuh Pak. Kenapa itu? Wa taba'allahu ala qulubihim wa sam'in. Allah tutup tuh matanya. Allah tutup Pak telinganya. Luar biasa. Kenapa?
Karena Allah telah matikan hatinya. Kalau sudah hati mati, Pak, susah. Nggak ada obatnya sama sekali. Betul ya? Coba Pak, anak kita nakal nih. Sering ngayap, nggak pernah di rumah, ninggalin sholat, Pak. Masya Allah. Ya, Bapak hadirkan Ustadz Adi Hidayat, minta tolong nasehatin. Kalau Allah belum buka mata hatinya, bisa nggak gitu Pak? Adi Hidayat datang. Atau Ustadz, siapa kira-kira? Ustadz UAS. Ustadz UAS, tolong nasehatin. Kita jemput Pak, dengan pesawat dan sebagainya. Akomodasinya kita hadirkan. Ini anak kira-kira bisa nggak? Lembut nggak hatinya? Kalau Allah telah tutup mata hatinya, nggak bisa. Masya Allah tuh, betapa mahalnya hidayah Allah. Betul Pak? Seorang muazin dalam kehidupan salafus soleh, ya dulu, itu seorang muazin naik menara. Menara dulu kan naik untuk muazan di atas. Sekarang enggak, speakernya naik. Betul ya? Iya. Awaknya yang naik, orangnya di bawah. Sekarang. Dulu orangnya ke atas, Pak. Muazin 5 waktu. Nah ketika dia naik, setelah selesai azan, dia lihat ada rumah orang Yahudi, Pak. Wanita cantik. Terkesima. Terpesona dia. Datang mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Neng, udah nikah? Belum. Oh, saya boleh ngelamar Neng. Boleh, boleh gitu. Tapi maaf, saya orang Yahudi. Anda kalau terserah orang Islam. Tapi kalau mau memiliki, ya harus pindah agama. Dia pindah agama, Pak. Pindah agama, keluar dari Islam, besoknya dia datang. Yang azan nggak ada lagi, Pak. Ulama-ulama geleng-geleng. Lelaki itu menikahi wanita orang Yahudi. Masya Allah. Pada asar akadnya, sore dia senang tuh, maghrib dia senang naik ke atas genteng, Pak. Euforia, bangga dengan memiliki wanita cantik, cantik di kampung itu. Dia teriak di tengah-tengah desa itu, di atas gentengnya. Siapa yang bisa menaklukkan wanita cantik kecuali aku? Kecuali aku. Kepleset Pak, jatuh, mati. Masya Allah. Orang yang telah mengumpulkan pahala-pahala kebaikan, Pak. Dengan sholat berjamaahnya, dengan azannya. Kalau Allah sudah tutup mata hatinya, Pak, nggak ada yang bisa menyelamatkannya. Mati dalam keadaan su'ul khotimah. Maka pentingnya kita minta kepada Allah istiqomatul qulub. Hati yang tetap istiqomah. Berat, Pak. Gitu ya. Nah, ini Masya Allah. Nah, karena itu betul-betul ujiannya berat, Pak. Apalagi ujian-ujian dunia. Ya. Dan salafus saleh Ibnu Athaillah mengatakan, di antara bentuk kesempurnaan nikmat atasmu, wahai hamba Allah, adalah bukan harta, tapi ketika dia memberi sesuatu yang membuatmu cukup dan menahan sesuatu yang akan mencelakakanmu. Gitu ya. Itu nikmat yang indah, Pak. Allah memberi kita sesuatu yang membuat kita cukup. Bukan banyak, tapi cukup, Pak. Karena orang yang banyak, orang kaya belum tentu merasa cukup hidupnya. Tapi kalau sudah merasa cukup, itulah kekayaan yang sebenarnya. Itulah kekayaan yang sebenarnya. Ya. Dan lanjut berikutnya, jamaah yang Allah, yang kelima, ini Masya Allah nih. Ya. Orang-orang yang hatinya mati, cirinya apa? Sering membuat sangkaan buruk kepada orang lain. Artinya apa? Sering buruk sangka. Apa aja komentarnya buruk terus. Masya Allah tuh. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni, wahai orang beriman, jauhilah engkau dari buruk-buruk sangka. Ya. Apapun yang dilakukan oleh manusia, jangan berburuk sangka, terlebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah di masa Turki, Syekh Muhammad Mahmud Murad yang menjadi raja di zamannya. Beliau sering melakukan penyamaran, Pak. Salat subuh di beberapa tempat sambil melihat lingkungan yang ada. Selepas salat subuh, Syekh Muhammad Mahmud Murad ketiga itu melewati sebuah pasar, didapati seorang bapak yang tidur. Dibangunkan, Pak, subuh Pak, gitu. Rupanya si bapak ini sudah tidak ada nafasnya, alias meninggal dunia. Maka diboponglah dengan tangannya, Pak, yang kokoh, yang kuat. Beberapa masyarakat ditanyakan, ini mohon maaf sih, Anda kenal ini? Itu yang disapa, Pak, mengatakan, innahu zanin farmuhu fil bahr. Itu orang sering berzina.
lemparkan saja ke laut Tuhan. Gitu. Oh, ini kamu kenal, dia pezina, ini orang pezina. Tapi hatinya merasa tidak menuduh hal itu. Belum percaya dengan ucapan orang. Tuh. Baik sangka seorang Syekh Muhammad Mahmud Murad, orang yang saleh. Dia jalan lagi, tanyakan ke beberapa yang duduk di persimpangan jalan. Mereka lagi-lagi mengatakan, innahu syaribul khamr. Ini orang sering minum khamr. Peminum, Pak. Sering pemabuk dia. Udah lempar aja, jauhkan ke hutan. Namun ia bawa lagi, bertemu dengan seorang ibu. Ibu ini mengatakan, Tuan, ini orang rumahnya di ujung sana. Yang rumahnya besar, Pak. Maka beliau membawanya ke rumah besar, diketuk pintu, tok-tok, assalamualaikum. Lalu keluarlah seorang wanita. Masya Allah. Wanita mengatakan, ya Allah, terima kasih Tuhan, ini suami saya. Suami yang baik, suami yang soleh. Ketika mendengar suami yang baik, suami yang soleh, kaget nih. Syekh Muhammad Mahmud Murad. Dalam penyamarannya. Dia mengatakan, ibu, mohon maaf, ini suami ibu, suami yang soleh. Saya mendapatkan berita, informasi di beberapa orang-orang yang kami sapa di pinggir jalan. Dia peminum khamr, dia pemabuk, dia bezina. Tidak, wahai Tuhan. Suami saya adalah orang yang saleh. Kami berkelimpahan rizki banyak. Melimpah rizki Allah berikan kepada kami. Suami saya membawa uang bergepok-gepok. Lalu ia minta izin kepada saya untuk masuk ke beberapa tempat-tempat prostitusi, Pak. Kafe-kafe, diskotik. Ia berikan uang beberapa wanita. Lalu ia katakan, pulang kau ke rumah. Pulang ke rumah. Ini cukup untuk hidupmu, untuk esok hari. Masya Allah. Jadi kekayaannya, Pak, diberikan kepada pelacur untuk tidak ada perzinahan. Dia mengatakan kepada saya, mohon maaf Mama, kita lakukan ini, jangan sampai Allah murka di negeri tidak ada perzinahan. Maka kita berikan kepada mereka. Makanan itu cukup untuk sepekan, Pak. Luar biasa itu. Dan yang kedua, tuduhan mereka mengatakan peminum khamr, pemabuk. Tidak. Tapi mereka menuduh seperti apa yang mereka lihat. Memang suami saya masuk ke kedai, ke toko-toko besar, membeli kerat-kerat minuman keras. Untuk apa? Dibawa ke dalam rumahnya. Di belakang rumah ada kuburan massal. Kuburan botol-botol minuman keras. Silakan Tuhan lihat di belakang. Demi Allah, sampai suamiku mengatakan, jangan pernah berpikir dan jangan pernah maaf baper, wahai istriku, dengan omongan orang. Fokus kita tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar Allah yang menilai kita. Satu waktu aku berharap ketika aku meninggal dunia, ada yang membawa mayatku, dia adalah orang yang soleh. Dan aku berharap ada orang-orang soleh yang banyak dan ulama-ulama yang menyolatkan jasadku. Masya Allah. Apa kata si tuan ini? Dia mengatakan, wahai ibu, saya adalah Syekh Muhammad Mahmud Murad. Raja di negeri ini. Menangislah sang wanita. Ya Allah, engkau telah ijabah permohonan suamiku ini. Dahsyat, Pak. Dibawalah, diprosesilah mayat itu, dikumpulkan ulama-ulama, dikumpulkan di KMD masjid, Pak. Semuanya dikumpulkan untuk menyolatkan jasad orang saleh ini. Lihat. Maka janganlah kita menuduh orang, Pak. Ya dari sampulnya saja. Betul, Pak ya? Ya, jangan melihat orang dari covernya. Jangan lihat orang dari sampul HP-nya. Apalah arti sampul HP yang mahal kalau kuotanya nggak ada? Betul ya? Betul, Pak. Kerjanya cari apa, Pak? Ya, cari wifi. Di mana wifi? Di mana wifi? Wa ma adraka ma wifi. Betul, Pak ya? Nah, yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, indikator hati yang mati adalah adamu kubulin nasihat. Adamu kubulin nasihat. Berat untuk menerima nasihat. Susah menerima nasihat. Kafabil mauti wa'idhan. Maka Salafus Saleh mengatakan cukuplah kematian itu menjadi nasihat. Tetangga meninggal dunia, nggak bergetar hatinya tuh. Betul kan? Coba musim-musim COVID kemarin, Masya Allah. Tetangga sebelah mengatakan, ya Allah, Pak Haji, suami saya meninggal dunia, Pak Haji, ya Allah. Kadang kita mikir, ya Allah meninggal dunia. Tetangga sebelah. Jarak satu tembok doang itu. Coba malaikat nggak kelewatan dikit aja, Pak. Ke rumah kita, betul ya? Itu Masya Allah.
Terkadang kita nggak merenung bahwa kematian sangat dekat dengan hambanya. Begitu ya. Dan kita saksikan beberapa kali di media sosial, seorang qori sedang baca Quran, meninggal dunia dalam baca Quran. Seorang ustazah taslimah, betul? Sedang memimpin tahlil, baca zikir, Pak. Di tempat yang mulia, dalam keadaan mulia, dia wudhu. Dalam keadaan mulia, dia berzikir. Dalam kalimat mulia, wa ilahukum ilahu wahid. Datanglah kematian itu. Pertanyaannya, tidakkah kita menjadikan itu sebuah nasihat, Pak? Pada titik yang mana kita dijemput oleh Allah kematiannya? Pada titik kebiasaan-kebiasaan kita. Salafus soleh mengatakan, man i'tada 'ala syai' mata 'ala syai'. Barang siapa yang terbiasa dengan sesuatu, maka Allah matikan ia dengan satu kebiasaannya. Ya, satu kebiasaannya. Umroh kemarin ada satu rombongan, Pak, tertunda sedikit keberangkatannya. Ya, kenapa? Ya, satu jamaah ketika rombongan masuk, mau tawaf, Pak, dia sholat duha dahulu gitu. Sholat duha. Pak, ini mana Pak Fulan mana? Bu, mana suami? Lagi sholat, Pak. Dicari, kok mana? Coba cari. Lama sujudnya. Meninggal dunia dalam keadaan sholat duha. Luar biasa, Pak. Di Masjidil Haram itu. Mau tawaf. Sempatkan sholat duha dahulu. Tertundalah sebentar, hanya setengah jam, kemudian berangkat lagi. Masya Allah. Pertanyaannya untuk kita, pada kondisi apa Allah menjemput kita, Pak? Maka jadikan hal itu nasihat yang terbaik untuk kita sebagai hamba Allah. Baik, ini saja kiranya. Semoga yang sedikit bermanfaat. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.